Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok saya akan membawakan materi mengenai penanganan limbah B3 dan metode pengolahannya. Kelompok kami terdiri dari pertama, Maulana Hairil Fahmi, yaitu saya sendiri, dengan NIM 2052500. Yang kedua adalah Muhammad Rizky Jati Atmoko dengan NIM 205250066. Pendahuluan. Pembangunan di bidang industri sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari karena menghasilkan banyak barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pembangunan di bidang industri juga merugikan masyarakat dikarenakan banyak menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun, biasa disebut limbah B3. Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang dihasilkan, maka limbah tersebut diperlukan adanya pengelolaan secara khusus agar tidak mencemari lingkungan sekitar serta tetap menjaga kelestarian alam. Mengenal B3 dan limbah B3. Jadi, apa sih itu B3? Bahan berbahaya dan beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Jenis-jenis bahan berbahaya dan beracun. Jadi, bahan berbahaya beracun ini dibagi menjadi beberapa jenis. B3 diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan, dan B3 yang terbatas untuk dipergunakan. B3 yang dapat dipergunakan antara lain bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilena, formalin, metanol, natrium hidroksida, dan juga gas nitrogen. Sementara itu, ada juga B3 yang dilarang dipergunakan antara lain aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex, toxapin, hexaklorobenzin, dan PCBs. B3 yang dipergunakan secara terbatas ada juga antara lain merkuri, senyawa merkuri, lindane, paration, dan beberapa jenis CFC. Berdasarkan sifatnya pun, B3 diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu B3 yang mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, dan karsinogenik. Berikut adalah gambar dari merkuri dan juga gambar formalin. Yang di sebelah ini merkuri yang termasuk bahan berbahaya dan yang kanan formalin. Ya, kita lanjutkan. Di sini apa itu limbah B3? Limbah B3 merupakan sisa usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan atau usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan, kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Suatu zat atau senyawa yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, namun tidak tercantum dalam lampiran 1 PP 101/2014. Perlu dilakukan uji karakteristik untuk identifikasi. Uji karakteristiknya dapat berupa uji karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif dan beracun. Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan seksama, sehingga setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengolahan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Untuk memastikan pengolahan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota, Gubernur, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan proses pembuangan limbah dari bahan berbahaya dan beracun bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi Anda harus dilatih untuk memiliki sertifikasi yang sesuai. Perusahaan harus memiliki semua sertifikasi dan profesional berkualifikasi tinggi yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan
menghilangkan limbah, bahan beracun dan berbahaya tanpa menunjukkan bahaya bagi pihak ketiga. Jika Anda ingin membuang limbah berbahaya di tingkat industri, selalu bertaruh pada perusahaan bersertifikat. Ini akan memastikan tidak hanya bahwa mereka memiliki profesional yang tepat, tetapi bahwa mereka telah dievaluasi dan divalidasi oleh lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengendalikan perawatan pelepasan ini. Selanjutnya, cara penanganan dan pengolahannya. Ada beberapa cara dalam penanganan limbah B3, itu selalu terbaik untuk mengurangi jumlah limbah di sumbernya, atau bahkan mendaur ulang bahan yang dapat digunakan kembali secara produktif. Namun, langkah-langkah ini tidak menyelesaikan masalah pembuangan limbah ini. Beberapa penanganan limbah B3 dan dengan beberapa metode yang diterapkan. Yang pertama, metode kimia. Metode kimia itu beberapa perlakuan kimia adalah pertukaran ion, oksidasi dan reduksi, pengendapan kimia, dan netralisasi. Metode ini digunakan untuk mengubah limbah berbahaya menjadi gas tidak beracun dengan memodifikasi sifat kimianya. Sebagai contoh, sianida dapat melalui proses oksidasi menjadi residu beracun, ini sebagai produk tidak beracun. Proses kimia lainnya adalah pemisahan air yang memungkinkan air diekstraksi dari beberapa residu organik dan kemudian dihilangkan melalui pembakaran. Yang kedua, mode termal. Metode ini digunakan suhu tinggi untuk pembakaran bahan. Metode termal tidak hanya dapat mendetoksifikasi beberapa bahan organik, tetapi juga menghancurkan sepenuhnya. Ada peralatan termal khusus yang digunakan untuk pembakaran limbah padat, cair, atau lumpur. Meskipun efektif dalam metode ini, tetapi itu adalah bahwa pembakaran limbah berbahaya dengan metode termal dapat menyebabkan polusi udara. Yang ketiga yaitu metode biologis, digunakan untuk pengolahan limbah organik seperti yang berasal dari industri minyak. Salah satu metode pengolahan limbah berbahaya biologis adalah budidaya tanah. Teknik ini terdiri dari pencampuran residu dengan permukaan tanah di area tanah yang cocok. Beberapa jenis mikroba dapat ditambahkan untuk metabolisme limbah dan beberapa nutrisi. Ada kasus di mana bakteri yang dimodifikasi secara genetik digunakan. Mikroba juga digunakan untuk menstabilkan limbah berbahaya. Proses ini disebut bioremediasi. Perlu dicatat bahwa tanah ini tidak cocok untuk menanam. Yang terakhir, metode fisik. Metode fisik itu sementara metode ini memanipulasi bentuk molekul limbah. Perawatan fisik terdiri dari berkonsentrasi, memadatkan atau mengurangi volume limbah. Beberapa proses yang digunakan adalah evaporasi, flotasi dan sedimentasi, dan filtrasi. Proses lain yang telah menjadi sangat populer adalah pemadatan, yang terdiri dari limbah enkapsulasi dalam aspal, plastik, ataupun beton. Enkapsulasi menghasilkan massa padat yang tahan terhadap pencucian. Limbah tersebut juga dapat bercampur dengan fly ash, air, dan kapur untuk membentuk jenis lain yang menyerupai semen. Kesimpulannya adalah, kebutuhan manusia akan barang-barang diproduksi dari suatu industri memanglah sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, manusia juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitar yang disebabkan oleh limbah hasil pembuangan suatu industri tersebut. Sebagai tanggung jawab, manusia juga harus memikirkan bagaimana cara menangani limbah tersebut serta mengolahnya dengan baik dan bijak. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.